3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Money Politik. Pertama-tama perkenalan kelompok kami, ada Saya Lulu. Dan saya Hilwa. Saya Rizky. Rahman. Baik, mulai ke presentasinya. Yang pertama ada pengertian money politik yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, pengertian money politik. Money politik istilahnya berdekatan dengan korupsi, tetapi korupsi di sini masih diperdebatkan oleh para ahli dikarenakan adanya bentuk yang berbeda-beda baik menggunakan uang sendiri maupun uang politik atau uang partai. Money politik ini sebagai korupsi yang proses jalur hukumnya sulit dikarenakan adanya perbedaan antara money politik menggunakan uang ataupun barang. Nah, di sini kami mengambil satu pengertian yang dikatakan oleh Herbert Alexander dalam Erwin 2017. Beliau mengatakan bahwa money politik atau yang sering disebut dengan politik uang merupakan pertukaran uang dengan sebuah kebijakan atau keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat, tetapi sesungguhnya membawa kepentingan partai, kelompok, atau pribadi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Faisa. Oke, jadi yang kedua ini adalah inti permasalahan dari money politik di mahasiswa Uniga ya. Jadi money politik adalah penyimpangan yang harus menjadi konsen dari seluruh rakyat Indonesia karena telah menodai nilai Pancasila sila keempat yang menjadikan demokrasi di Indonesia ini menjadi aib bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, maka dari itu, edukasi tentang pengetahuan politik sendiri harus digencarkan agar tidak terjadinya money politik di kalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi Uniga untuk keberlangsungan demokrasi yang lebih jelas. Nah, jadi yang kedua saya akan menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan terjadinya money politik. Nah, faktor yang pertama adalah kemiskinan. Kenapa kemiskinan menjadi faktor pertama? Karena menurut hadis atau mahfudot itu dijelaskan yaitu kefakiran menuju kekufuran. Nah, di mana ketika orang miskin, ketika orang tidak memiliki daya untuk melakukan apapun, maka ketika ada yang menawarkan hal seperti ini, maka akan dengan mudah untuk diterima. Sehingga money politik ini akan mengakar kepada seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, rendahnya pendidikan politik. Nah, rendahnya pendidikan politik juga menjadi faktor dari money politik itu sendiri. Karena jika rakyat atau pemilih ini memiliki daya pendidikan yang rendah, maka yang dipilihnya juga akan berprioritas rendah juga. Nah, dan orang yang berpendidikan rendah ini akan mudah tercemar oleh praktik money politik itu sendiri. Disebabkan tidak adanya pengetahuan terhadap money politik itu sendiri. Yang ketiga, kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap praktik money politik. Nah, kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap money politik di Indonesia merupakan masalah yang mempengaruhi integritas pemilu dan undang-undang yang mengatur money politik sendiri sebagai tindak pidana dalam penyataannya masih tidak efektif terkait dengan penegakan hukum terhadap money politik yang masih menghadapi berbagai hambatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifa. Baik, di sini kami telah melakukan beberapa hasil riset dari kelompok kami kepada mahasiswa Vekon Uniga. Di sini ada beberapa pertanyaan dari kelompok kami untuk surveinya. Bisa dilihat dan disimak. Oke, selanjutnya di sini ada 2 perbedaan jawaban. Yaitu di sini ada 2 perbedaan pendapat. Yang pertama, beliau sudah memahami atau sedikitnya sudah tahu tentang apa itu money politik, sedangkan yang kedua itu sama sekali belum mengetahui apa itu arti money politik. Oke, selanjutnya ada dokumentasi dari kelompok kami mengenai wawancara terhadap mahasiswa Vekon Uniga. Selanjutnya di sini ada yang nomor 2 adalah sikap mahasiswa terhadap money politik. Seperti yang kita tahu, Ketua Bawaslu, Bapak Abhan, beliau mengatakan bahwa
mahasiswa sangat berpengaruh besar bagi masyarakat untuk mencegah money politik dengan cara memberikan pendidikan atau pengetahuan dengan cara mengsosialisasikannya kepada masyarakat. Dan di sini kita sebagai mahasiswa yang dikenal sebagai agent of change atau agent dari perubahan, di sini kita dapat melakukan atau mencegah orang-orang berbuat money politik. Yang pertama, ada penolakan terhadap praktik money politik. Dan yang kedua, ikut andil dalam mengedukasi masyarakat umum. Yang ketiga, memiliki edukasi politik yang lebih optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lulu Mareta. Ada beberapa cara mengubah budaya money politik di Indonesia. Yang pertama itu pendidikan publik. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya money politik dan pentingnya menjaga integritas dalam pemilihan umum melalui pendidikan publik. Yang kedua yaitu kampanye informasi. Menyebarkan informasi tentang praktik money politik melalui kampanye berbasis komunitas, media sosial, dan media massa. Yang ketiga, keterlibatan masyarakat. Mengencourage atau mendorong masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pemilihan umum dan menjadi penggerak dalam menanggapi praktik money politik. Yang keempat, penguatan penegakan hukum. Memperkuat penegakan hukum terhadap praktik money politik dengan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku money politik. Yang kelima, penguatan nilai-nilai Pancasila. Menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai kompas moral untuk mengantisipasi praktik money politik dan menjaga integritas pemilihan umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahman. Money politik termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang terbagi ke dalam sejumlah pasal, yakni pasal 278, 280, 284, 515, dan 523. Dalam pasal tersebut, larangan politik uang dilakukan tim kampanye, peserta pemilu, serta penyelenggara selama masa kampanye. Yang artinya jika praktik money politik ini terjadi sebelum kampanye, maka undang-undang ini tidak terrealisasikan. Ketua Bawaslu sendiri mengemukakan pendapatnya terkait undang-undang ini karena longgarnya kebijakan yang dibuat. Beliau berpendapat bahwa aturan ini harus diperbaiki, bahwa kebijakan ini harus ada perbaikan. Karena Bawaslu berpendapat bahwa Bawaslu sendiri tidak bisa beraksi jika peraturannya tidak kuat. Maka hal ini harusnya menjadi perbincangan antara para anggota legislatif sehingga hal tersebut dapat direalisasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hilwa. Korelasi dari money politik dengan sila keempat, yaitu sebenarnya tidak ada hubungan spesifik dari politik uang dengan sila keempat dalam Pancasila. Namun praktik politik uang dapat mengancam prinsip demokrasi perwakilan yang merupakan bagian dari sila keempat. Praktik politik uang dapat mengurangi transparansi dalam proses pemilihan dan pemerintahan, mengancam kekuasaan dan kedaulatan rakyat, menghilangkan sikap kritis masyarakat terhadap kekuasaan, dan memanipulasi hubungan sosial dan trust atau kepercayaan. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat berupaya untuk mengurangi politik uang dan meningkatkan transparansi dalam proses pemilihan dan pemerintahan. Sementara masyarakat harus memahami politik dan kepentingan rakyat untuk mengantisipasi praktik politik uang. Selanjutnya yaitu dampak money politik itu sendiri, menghilangkan sikap kritis masyarakat. Masyarakat yang terlibat dalam politik uang mungkin menghilangkan sikap kritis terhadap kekuasaan politik dan mengakui penyalahannya. Dari sekian banyak dampak ini merupakan dampak yang menjadi pengaruh besar terhadap money politik. Karena jika sikap kritis ini sudah hilang, maka periode ke periode akan memiliki budaya yang stagnan atau budaya yang itu-itu saja, dan cenderung kepada arah yang negatif yang menjadikan kekuasaan yang sempurna yang seharusnya dipegang oleh rakyat malah terkendali dengan uang, serta berdampak pada hilangnya antusias berpolitik di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Faisal. Nah, saya akan menjelaskan tujuan makalah
dari money politik itu sendiri. Nah, yang pertama itu untuk mengetahui masalah utama yang menyebabkan terjadinya penyimpangan etika terhadap sila keempat. Yang kedua, untuk meningkatkan aktivitas dari para stakeholder agar terciptanya demokrasi yang sehat. Yang ketiga, untuk mengetahui solusi paling efektif dari permasalahan money politik. Yang keempat, menjadikan kita mahasiswa sebagai agent of change yang bisa berkomentar terkait masalah politik di Indonesia. Yang kelima, agar meningkatkan kesadaran seluruh stakeholder bahwa sila keempat yang sangat sudah diamalkan dalam birokrasi. Nah, jadi kesimpulan dari makalah kami kali ini adalah untuk menghimbau kepada seluruh mahasiswa Fekon Universitas Garut untuk tidak melakukan praktik money politik dan menjadi agent of change dari money politik itu sendiri, karena kita sebagai mahasiswa ini sebenarnya harus berandil dalam hal ini, karena terutama di pesta demokrasi kali ini mahasiswa atau anak muda menjadi pemvoting paling banyak di pemilu kali ini. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Liva. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.